Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil buku pelajaran pilihan saya yang berjudul Angin. Angin merupakan fenomena keseharian yang selalu kita rasakan. Secara sederhana, angin dapat diartikan sebagai massa udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Tiupan angin terjadi jika suatu daerah terdapat perbedaan tekanan udara. Ia bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah yang bertekanan udara rendah. Angin tidak dapat datang dengan sendirinya tanpa melalui suatu sebab. Angin ini ada karena ia melalui suatu proses atau suatu siklus. Sebab yang sudah dijelaskan tadi, pada dasarnya angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Perbedaan suhu dan tekanan udara ini juga berkaitan dengan panas matahari yang diterima oleh daerah tersebut. Proses terjadinya angin terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada terjadinya perbedaan penyinaran oleh panas matahari. Matahari yang memancarkan sinarnya tidak bisa menyinari dengan intensitas penyinaran yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Penerimaan sinar matahari dari beberapa daerah akan memiliki perbedaan. Perbedaan radiasi atau cahaya matahari inilah yang menjadi dasar terbentuknya angin. Yang kedua, ada terjadinya pengembangan udara atau pemuaian udara. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan atau suhu yang ada di suatu daerah tadi. Jika daerah yang mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, udara akan mengalami pengembangan atau pemuaian, sehingga tekanan udaranya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang hanya mendapatkan sedikit sinar matahari. Yang ketiga, ada terjadinya gerakan udara. Perbedaan tekanan udara yang diakibatkan oleh pemuaian udara ini akan memicu terjadinya pergerakan pada udara. Udara yang berada di daerah dengan tekanan lebih tinggi akan bergerak menuju daerah yang mempunyai tekanan udara yang lebih rendah. Sebab daerah yang mendapatkan sinar matahari rendah akan mempunyai lebih banyak angin. Saya kasih contoh prosesnya deh. Misalnya pada bulan Desember, matahari sedang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Contohnya benua Australia. Karena pengaruh sinar matahari ini dipancarkan terlalu banyak, udara di benua Australia pun akan memuai, sehingga tekanannya menjadi rendah. Contoh lainnya seperti di sebelah selatan garis khatulistiwa, yaitu benua Asia. Ia sedang mengalami musim dingin, yang menyebabkan tekanan udaranya menjadi tinggi. Akibat perbedaan tekanan udara tersebut, bergeraklah massa udara atau angin dari benua Asia ke benua Australia. Apa sih yang menjadi faktor terjadinya angin? Faktor yang mempengaruhi terjadinya angin ini terdiri dari: pertama, gradien barometris adalah perbedaan tekanan udara antara dua isobar yang jaraknya 111 km. Semakin besar gradien barometrisnya, maka akan semakin besar tiupan anginnya. Lalu, yang kedua ada letak atau tempat. Kecepatan angin di dekat garis khatulistiwa akan lebih cepat dibandingkan dengan yang jauh dari garis khatulistiwa. Yang ketiga ada ketinggian tempat. Semakin tinggi tempatnya, semakin kencang pula angin yang bertiup. Hal ini dipengaruhi oleh gaya gesekan. Di permukaan bumi terdapat gunung, pohon, dan topografi yang tidak merata. Inilah yang memberikan gaya gesekan yang besar. Sebab semakin tinggi suatu tempat, gaya gesekan yang diterima pun akan semakin kecil. Lalu yang keempat ada waktu. Di siang hari, angin akan bergerak lebih cepat dibandingkan di malam hari. Lalu yang kelima ada daratan dan lautan. Angin yang bergerak di daratan akan cenderung mengikuti keadaan permukaan daratan. Berbeda dengan angin yang berhembus di atas laut. Ia malah akan ikut mempengaruhi bentuk air laut, bahkan pergerakan arus di atas laut. Angin terdiri dari 2 macam, yaitu berdasarkan angin lokal dan berdasarkan angin musim.
Berdasarkan angin lokal, angin terdiri dari angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung, dan angin ribut atau puyuh. Di sini saya hanya akan menjelaskan 4. Yang pertama ada angin darat. Ia merupakan angin yang dikeluarkan pada malam hari dari daratan ke lautan pada pukul 8 malam hingga 4 pagi. Angin ini biasanya digunakan nelayan tradisional untuk berangkat mencari ikan di laut. Lalu ada angin laut. Ia adalah angin yang bergerak dari laut menuju daratan. Angin inilah yang biasanya digunakan nelayan tradisional untuk pulang sehabis melaut. Kemudian ada angin lembah. Angin ini berhembus dari lembah menuju puncak gunung yang biasanya terjadi di siang hari. Sebab gunung atau pegunungan akan lebih cepat menerima panas matahari dibandingkan dengan lembah. Hal ini menyebabkan udara di gunung relatif lebih tinggi, sedangkan tekanan udara di lembah lebih rendah, sehingga berhembuslah angin dari lembah menuju gunung. Selanjutnya ada angin gunung. Angin ini berhembus dari puncak gunung ke lembah yang biasanya terjadi pada malam hari. Karena suhu udara di suatu wilayah lembahnya masih relatif lebih tinggi dibandingkan gunung atau pegunungan, hal ini menyebabkan tekanan udara di gunung lama-kelamaan menjadi lebih rendah. Akibatnya berhembuslah angin dari arah gunung menuju lembah. Sedangkan berdasarkan angin musim, angin terdiri dari angin tetap, angin muson, dan angin fon. Di sini saya hanya menjelaskan satu, yaitu angin muson. Ia merupakan angin yang berhembus secara periodik atau minimal 3 bulan. Dan di antara periode yang satu dengan periode yang lainnya mempunyai pola yang berlawanan dan berganti arah pada setiap setengah tahunnya. Angin muson dibedakan menjadi 2 macam, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat yaitu angin yang berhembus dari Asia ke Australia dengan membawa curah hujan, sehingga di Indonesia terjadi musim penghujan. Angin ini bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April. Lalu ada angin muson timur, yaitu angin yang berhembus dari Australia ke Asia dengan tidak membawa curah hujan, sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau. Angin ini bertiup pada bulan April sampai bulan Oktober. Apa sih dampak positif dan negatif dari angin? Dampak positif dari angin adalah angin bermanfaat untuk menggerakkan perahu layar para nelayan. Angin juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik pengganti dari bahan bakar diesel atau batu bara seperti di Cindereng Rapang, Sulawesi Selatan, yang disebut sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang diresmikan tahun 2018. Lalu dengan datangnya musim hujan dari angin muson, hal ini membantu petani dalam memenuhi suatu kebutuhan pangan kita. Selain itu, angin juga bisa berdampak negatif, seperti jika angin tersebut telah terkena polusi, ia akan sangat buruk bagi kesehatan. Angin juga dapat menyebabkan bencana alam, seperti angin puting beliung dan angin topan. Lalu jika angin muson datang, ia juga dapat menimbulkan banjir, tanah longsor, dan aktivitas nelayan menjadi terganggu. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.